Selamat malam. Richard Eliezer, sang eksekutor penembak Brigadir Yosua dihukum 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Vonis ini jauh lebih ringan dari putusan jaksa sebelumnya terhadap Richard Eliezer. Poin apa saja yang meringankan hukuman Eliezer? Inilah MNC News Prime bersama dengan saya Reinhard Sirait. Kami awali MNC News Prime dari polemik biaya haji 2023. Usulan biaya haji naik masih menjadi pro kontra di masyarakat. Menurut Kementerian Agama, usulan biaya bisa saja turun karena masih dalam pembahasan mendalam dan akan diputuskan pada hari ini. Usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 yang ditanggung calon jemaah menjadi Rp69 juta dari sebelumnya Rp39,8 juta menuai polemik. Menurut Kementerian Agama, usulan biaya masih terus dibahas bersama Komisi 8 DPR RI dengan mempertimbangkan beragam hal. Dari biaya di Arab Saudi, pengelolaan keuangan haji, hingga kemampuan membayar calon haji yang akan berangkat. Keputusan akhir juga masih dinamis karena akan dikaji lebih dalam oleh pemerintah dan DPR RI, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa turun dari usulan awal. Sudah melalui kajian dan tapi tidak menutup kemungkinan karena Komisi 8 juga masih meninjau di arah nanti akan terjadi diskusi panjang dan insya Allah ini masih bisa terjadi tarik ulur dan lain sebagainya untuk menuju titik final pasnya nanti berapa. Sementara menurut Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengelola dana haji, saat ini dana haji aman dan tumbuh. Pengelolaan dana haji juga dilakukan murni sesuai syariah. Tidak ada dana haji yang diinvestasikan kepada proyek infrastruktur. BPKH juga mendukung dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saldo di BPKH itu aman dan tumbuh. Sekali lagi, kalau yang mempertanyakan 25 juta kami kemana? Ada. Seluruhnya ada dan terbukti kalau dikali 5,3 juta tadi saya sampaikan ada 132,5 harusnya kan. Dan kita hari ini ada 166 triliun, jadi aman dan bisa untuk mensupport pembiayaan haji sesuai dengan amar atau keputusan dari Kepres terkait dengan BPIH. Sejatinya total biaya haji hanya naik sekitar Rp500.000 dari tahun lalu, yaitu 98,3 juta menjadi 98,8 juta rupiah. Yang membuat perbedaan signifikan adalah tahun lalu biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar calon jemaah sebesar 40%, sementara ditanggung nilai manfaat 60%. Tetapi tahun ini diusulkan menjadi komposisi 70-30, di mana 70% pembiayaan dibebankan kepada calon jemaah dan 30% dibiayai nilai manfaat, agar dana manfaat tidak habis untuk jemaah yang masih menunggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan menuju ke gedung DPR RI bersama dengan rekan Dilami Aulia yang akan melaporkan terkait dengan rapat dengar pendapat antara Kementerian Agama dan juga Komisi 8 DPR RI. Selamat malam Dilami Aulia, bagaimana RDP antara Komisi 8 dan juga Kementerian Agama? Apakah sudah ada keputusan resmi berapa biaya haji tahun 2023? Ya, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa. Ini memang penetapan biaya haji 2023 akan ditetapkan tepatnya pada hari ini. Tetapi dari pihak informasi yang kami dapatkan ini masih berlangsung rapat dari Komisi 8 DPR Republik Indonesia dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan juga nanti di sesi 2 ini akan ada rapat dari Menteri Agama, dan tadi juga Menteri Agama baru sampai di gedung DPR RI ini. Dan nanti setelah rapat sesi 2 dengan Menteri Agama akan ada konferensi pers tepatnya ini. Jadi kami akan menunggu lebih pastinya ini kapan, bagaimanakah atau harganya berapakah harga dari haji ini, dan nanti komponen apakah yang akan ditambahkan ataupun dikurangi, baik itu akomodasi ataupun konsumsi. Dan setelah itu juga ini memang dari tadi rapat ada usulan harga terkait dengan untuk biaya penyelenggarannya sendiri di 90 juta, tetapi untuk
biaya perjalanan setiap jemaat sendiri, yakni ada di 49,8 juta rupiah, meliputi akomodasi, lalu ada konsumsi dan juga masyair. Selain itu juga seperti yang kita ketahui bahwa pada Januari kemarin juga Kementerian Agama ini memang menetapkan untuk BPIH 98,8% dan dibebankan 70% untuk jemaat yang awalnya 69 juta rupiah, dan ini menimbulkan berbagai polemik terutama dari Komisi 8, dan akhirnya terjadilah rapat hari ini yang memang sudah berlangsung juga dari hari kemarin untuk membahas terkait dengan akomodasi, lalu konsumsi dan juga masyair. Nantinya kami juga masih sama-sama akan menunggu berapakah harga penetapan jemaah haji yang akan ditetapkan untuk jemaah haji 2023 ini. Reinhard, kembali kepada Anda. Terima kasih Dilami, kita akan tunggu nanti konferensi pers dari Kementerian Agama dan juga Komisi 8 terkait dengan biaya haji. Ya, rapat biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 antara DPR dan Kementerian Agama masih berlangsung, sejumlah poin masih menjadi perdebatan. Kita akan bahas sebenarnya bagaimana menyikapi tarik ulur atau alotnya pembahasan ongkos biaya haji yang masih berlangsung di DPR saat ini bersama dengan Sekjen DPP Ampuri, ada Pak Farid Aljawi. Selamat malam Pak Farid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reinhard. Ya, dan juga bergabung. Selamat malam. Baik. Dan juga bergabung ada Pak Asrorun Niam dari MUI. Selamat malam Pak Asrorun Niam. Selamat malam Mas Reinhard. Baik. Bapak, kita mau membahas soal polemik biaya haji 2023 yang sampai saat ini, malam hari ini tampaknya masih alot pembahasannya di DPR dan juga bersama dengan Kementerian Agama. Tapi kemudian muncul informasi bahwa ini bisa jadi kemudian biayanya Rp49.800.000, meskipun ini sekali lagi kita masih menunggu keputusan resmi. Saya mau ke Ampuri dulu sebagai perangkat penyelenggaraan ibadah haji juga yang ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana Anda melihat soal polemik kenaikan ini? Apakah menurut Anda angka 40 jutaan rupiah itu kalau nanti diputuskan sudah merupakan jalan tengah dari polemik yang ada? Oke, terima kasih Mas Reinhard. Mas Niam, apa kabar? Alhamdulillah. Tentu kita sama-sama memahami setelah pasca COVID ini semuanya berubah. Ya. Terutama biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Kami sebagai penyelenggara ibadah umroh dan haji mengalami hal yang sama. Kenaikannya awal secara signifikan yaitu penerbangan dan selanjutnya adalah hotel. Kenaikan harga hotel ini mencapai 300%. Ya, tentu ya pemerintah Saudi ya juga menaikkan biaya yang terkait dengan hotel tersebut dan juga biaya penerbangan yang semuanya berbasis dolar begitu. Nah, menurut kami kenaikan ini adalah hal yang wajar, maka angkanya pun perlu rasional. Oke. Kalau memang secara signifikan tentu masyarakat tidak akan kaget dalam waktu yang sangat singkat dinaikkan secara signifikan. Nah, ini yang memang perlu dikaji bersama sehingga kajiannya ya hingga sekarang masih alot. Mudah-mudahan malam ini diputuskan dan cukup memuaskan masyarakat. Begitu. Baik, menurut Anda sebagai penyelenggara, berapa angka yang rasional? Menurut saya angka rasional itu ya mungkin 50 sampai 55 juta ya untuk saat ini. Ya, dengan kenaikan, mungkin kalau kenaikan secara bertahap tentunya. Nah, putusannya kita tidak tahu ya diputuskan di angka berapa, ya mudah-mudahan putusannya bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Tentu kalau mengharapkan sesuai, menurut kami juga tidak sesuai. Ya karena apa? Ya karena tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan yang sama. Maka ya selalu saya katakan jangan sampai haji ini gagal 4 kali. Gimana gagal 4 kali? Mereka tahun 2020 sudah daftar, ya harusnya berangkat, ternyata COVID. 2021 COVID lagi. Ya. 2022 ya bisa berangkat tapi ada pembatasan usia, akhirnya gagal lagi. 2023 ini harus rasional dan angkanya harus bisa masuk. Jangan sampai 2023 gagal karena tidak punya kemampuan untuk melunasi. Nah, ini menjadi PR kita bersama juga. Oke, jadi tadi Anda katakan di angka 50 juta ya. Persisnya berapa tadi, Bang ya, Farid? Mungkin 50 sampai 55 nanti mana pemerintah memutuskan
setelah melakukan kajian-kajian baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Oke, ini aspirasi sebagai penyelenggara 50 sampai dengan 55 juta, bahwa kemudian yang berkembang saat ini adalah 49.800.000 rupiah. Kalau ini diputuskan, sekali lagi ini kita masih menunggu. Anda sepakat dengan angka itu? Kalau 49 saya angka yang bagus. Karena apa? Sekarang umroh yang cuma 9 hari saja, ya walaupun itu tanpa subsidi, angkanya sudah 31. Ya, 30 sampai 31. Nah, ini yang 40 hari ya jumlahnya 49. Ya, ini angka yang bagus. Saya rasa sudah sangat bijak sekali begitu. Oke. Saya ke Pak Niam. Pak Niam, kenaikan tampaknya sulit dihindari ya Pak. Tapi sekarang kan yang menjadi perdebatan berapa angkanya agar kemudian tidak memberatkan jemaah. Bagaimana MUI mencermati polemik kenaikan biaya haji ini? Ya, terima kasih. Baru saja saya dapat update dari teman-teman di Komisi 8 ya, bahwa RDP sudah memutuskan angka yang tadi disampaikan oleh Reinhard ya, 49.812 ya, 700,26. Ini menjadi konsensus antara DPR dan juga pemerintah yang memiliki mandat untuk kepentingan menetapkan besaran biaya haji. Tetapi yang menjadi concern Majelis Ulama Indonesia bukan persoalan sekedar besaran, tetapi dari mana biaya itu diperoleh. Ini kan fungsi negara adalah memfasilitasi calon jamaah untuk bisa menyelenggarakan aktivitas ibadahnya. Salah satunya dengan menetapkan unit cost yang rasional untuk bisa berangkat menuju Baitullah di dalam menunaikan ibadah hajinya. Nah, ada biaya langsung yang dibayarkan yang disebut sebagai BP. Diawali dengan biaya pendaftaran atau setoran awal ya, yang sekarang ini sejumlah 25 juta. Dari 49,8 juta tersebut, rinciannya ada formulasi pembiayaan haji 55,3% dibayar jamaah dan 44,7% diambil dari nilai manfaat. Pertanyaan yang menjadi concern Majelis Ulama Indonesia adalah yang 44,7% yang diambil dari nilai manfaat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 yang kemudian diserap menjadi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan menjadi dasar di dalam pembentukan BPKH, menegaskan bahwa status dana calon jamaah haji yang sejumlah 25 juta yang dikembangkan dan hasilnya berupa nilai manfaat itu masih punya jamaah secara personal dan individual. Nah, sekarang yang 44,7% itu diambil dari nilai manfaat. Nilai manfaat ini dari mana? Diambil dari tahun berjalan dan akumulasi nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Nah, di sini sebenarnya masih ada potensi terjadinya malpraktek ya, dalam tanda petik ya, ketika penempatan pos nilai manfaat itu tidak berasal dari nilai manfaat dari hasil investasi calon jamaah masing-masing. Ini diambil dari nilai manfaat yang bisa jadi dari calon jamaah yang belum berangkat. Saya kira itu yang menjadi concern Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya soal besaran 50 atau 49 atau 60, yang menjadi concern calon jamaah sebenarnya adalah kepastian serta keluangan waktu untuk mempersiapkan diri menambah dari biaya yang sudah di-store oleh calon jamaah haji guna menutupi kekurangan itu. Oke. Dan Pak Niam, Anda melihat ini... Mereka minta aku, nggak apa-apa ya? Oke, Pak Niam, artinya ini Gak Anda apa-apa melihat kurun waktunya sangat terbatas, sangat mepet, memberatkan jemaah kalau nanti ada kenaikan? Betul ya. Jadi idealnya memang pemerintah dan juga DPR bisa menetapkan besaran BPIH
itu pada rentang waktu yang cukup bagi calon jamaah untuk mengantisipasi pelunasannya. Apakah itu mungkin dan rasional? Mungkin sebenarnya. Begitu sudah ditetapkan, nanti secara fikih itu sudah sah di dalam akadnya. Misalnya menetapkan harga sekian, begitu harga sudah jelas, nanti bisa jadi atas dasar proyeksi kebutuhan pada saat calon jamaah diberangkatkan. Nah, disitulah dibutuhkan kompetensi di dalam menghitung proyeksi kebutuhan pada saat nanti calon jamaah menyelenggarakan atau pergi ke Tanah Suci. Termasuk juga antisipasi kenaikan masyair dan sejenisnya. Oke. Pak Farid, ada pandangan lagi soal kemudian kurun waktu ini yang kemudian bisa memberatkan para jemaah kalau ini diputuskan kemudian terlalu mepet. Jadi begini, haji ini kan setahun sekali. Tentu kita bukan melaksanakan haji baru tahun ini saja. Sudah hampir setiap tahun kita melaksanakan ibadah haji. Tentu persiapan lebih awal, hal-hal yang akan disampaikan kepada para jamaah itu yang lebih penting. Oke, tahun ini kita anggap sudah 3 bulan lagi waktunya sudah mepet, kita putuskan selesai. Jangan sampai tahun depan menjadi polemik yang mepet lagi waktunya. Sudah disiapkan dari awal, setelah musim haji sudah kita rencanakan, ya kan, untuk nilai yang akan dibayarkan oleh jamaah yang masuk porsi pada tahun berikutnya, sehingga masyarakat ini tidak kaget. Karena masalahnya sekarang ini kita habis pandemi, COVID, semuanya baru tumbuh, semuanya baru mulai bangkit. Nah, kalau memang bebannya terlalu banyak dan waktunya terlalu mepet, ini yang jadi kendala. Harapan kami jangan sampai ada masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melunasi sehingga ya kuotanya tidak terpenuhi. Ini sayang sekali karena tahun ini adalah tahun pertama kita melaksanakan ibadah haji pasca pandemi dengan kuota full. Kalau kemarin dengan kuota 50%, sekarang dengan kuota full. Tentu dengan tanpa pembatasan. Nah, hal ini sepertinya yang perlu kita jaga bersama agar pelaksanaan ibadah haji nanti berjalan dengan lancar. Oke, Pak Niam, tadi di awal Anda membocorkan informasi bahwa memang seperti saya sudah mention sebelumnya bahwa Rp49.800.000 ya yang sudah disepakati antara DPR dan juga pemerintah, tapi belum diumumkan. Apa yang terjadi di rapat itu dari informasi yang Anda himpun, Pak Niam, tampaknya cukup alot ini antara pemerintah dan juga DPR untuk menentukan. Dari kemarin sampai dengan malam ini pun kita belum mendengar ada pernyataan resmi ya? Ya, memang ada dinamika ya, akan tetapi dinamika itu wajar untuk kepentingan menghitung secara real ya. Intinya begini kalau saya sih sederhana. Sekarang dengan berbagai kemungkinan penyesuaian biaya mulai dari komponen penerbangan, komponen akomodasi, kemudian masyair, itu ditetapkan berapa yang rasional. Jangan sampai kemudian ada harga-harga yang tertutupi ya, harga siluman begitu ya, karena persoalan titip proyek A, B oleh A, B dan lain sebagainya. Ini tentu harus dihindari. Nah, karena itulah penting untuk klarifikasi dan juga cross check antara satu dengan yang lain untuk memperoleh harga yang paling rasional dan juga kepentingan kemaslahatan. Nah, begitu harga sudah ditetapkan, disampaikan kepada calon jamaah. Ini loh harganya, karena dari awal pola hubungan antara calon jamaah dengan pemerintah bukan hubungan dagang untuk kepentingan mencari keuntungan. Pemerintah bukan posisinya sebagai travel yang sedang berdagang atau mencari untung di dalam proses perjalanan. Pemerintah bertugas sebagai public services atau pelayan publik. Nah, lebih kepada fungsi negara di dalam pelayanan bagi masyarakat yang akan menjalankan kegiatan keagamaan. Poinnya di situ, bahwa kemudian nanti selisihnya berapa, saya yakin calon jamaah memahami. Jangan sampai dicampur-campur dengan berbagai urusan di luar urusan murni
kepentingan perjalanan ibadah, kepentingan politik misalnya. Oh, ini jelang tahun politik, maka ketika nanti menurunkan akan berdampak kepada elektoral. Oh, kalau nanti naik bisa berdampak kepada orang menjauhi dan lain sebagainya. Jangan sampai itu menjadi pertimbangan sehingga merugikan para pihak, merugikan calon jamaah yang belum berangkat, yang antri, sementara nilai manfaatnya diambil untuk kepentingan calon jamaah yang ada atas nama subsidi. Tentu itu kepentingan publik. Semoga kita tidak berharap ada kepentingan lain ya, Pak Niam dan juga Pak Fajar terkait dengan hal itu, tapi kita akan lihat nanti bagaimana kemudian keputusan dari pemerintah dan juga DPR, dan semoga apa yang tadi sudah kita diskusikan ini menjadi bahan pertimbangan agar sekali lagi tidak ada kepentingan lain selain kepentingan untuk haji dan juga jemaah dan tidak memberatkan dari jemaah haji itu sendiri. Tapi terima kasih banyak untuk diskusinya. Kita akan langsung memantau bagaimana di DPR. Terima kasih banyak Pak Niam, terima kasih banyak Pak Fajar, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Makasih Mas Reinhardt. Makasih Mas. Mas Farid, makasih. Yo, Assalamualaikum.